Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anadia Aziza dengan NPM C0C023035. Di sini saya akan melanjutkan persamaan dasar akuntansi yang telah melanjutkan analisis transaksi, jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Pada tanggal 1 Agustus 2023, Nyonya Anadia menginvestasikan uangnya sebesar 150 juta untuk membuka usaha cetak sablon. Analisis transaksinya pada tanggal 1 Agustus 2023, akun yang terlibat adalah kas. Kas bertambah. Alasan bertambahnya di kas adalah karena adanya uang yang diinvestasikan Nyonya Anadia ke cetak sablon Jaya. Dicatat pada posisi debit. Mengapa dicatat pada posisi debit? Karena kas adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kas bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun yang terlibat selanjutnya adalah modal. Modal bertambah. Alasan bertambahnya modal karena uang yang diinvestasikan merupakan modal awal Nyonya Anadia. Dicatat pada posisi kredit. Mengapa di kredit? Karena modal adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit. Dan dalam transaksi ini, modal Nyonya Anadia bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Maka dapat ditulis jurnalnya kas bertambah 150 juta di debit, dan modal pemilik bertambah 150 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2023, cetak sablon Anadia menyewa ruko 2 lantai di Jalan Adam Malik dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 20 juta, terhitung sejak tanggal 2. Analisis transaksinya, akun yang terlibat adalah sewa dibayar di muka. Bertambah, alasannya karena uang yang dibayarkan sebesar 20 juta untuk 1 tahun ke depan pada saat itu. Pada saat itu, toko Sablon Jaya belum memberi manfaat dari tokonya, sehingga dicatat di sewa dibayar muka. Dicatat pada posisi debit. Mengapa di debit? Karena sewa dibayar di muka adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini, sewa dibayar muka bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun yang terlibat selanjutnya adalah kas. Kas berkurang, karena cetak Sablon Jaya mengeluarkan biaya untuk sewa toko. Dicatat pada posisi kredit. Mengapa dicatat pada posisi kredit? Karena kas adalah kelompok aset dan bersaldo nama aset adalah debit. Dan pada transaksi ini, sewa dibayar mukanya bertambah, sehingga dicatat sebagai saldo normalnya. Maka dapat ditulis jurnalnya pada tanggal 2, sewa dibayar di muka sebesar 20 juta rupiah. 20 juta rupiah di debit dan kas di kredit 20 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 3, Sablon Jaya membeli berbagai peralatan sablon senilai 15 juta dan akan dilunasi pada tanggal 10 Agustus. Maka analisis transaksinya pada tanggal 3 Agustus 2023,
Akun yang terlibat adalah peralatan. Peralatan bertambah karena Cetak Sablon Jaya telah membeli peralatan, yang artinya itu menjadi aset bagi Cetak Sablon Jaya. Dicatat pada posisi debit, karena peralatan adalah bagian kelompok aset dan bersaldo normal aset adalah debit, artinya terjadi penambahan peralatan, maka dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian akun yang mempengaruhi selanjutnya adalah kas. Kas berkurang karena Cetak Sablon Jaya mengeluarkan biaya untuk membeli peralatan. Dicatat pada posisi debit karena kas adalah kelompok aset dan bersaldo normal aset adalah debit, dan pada transaksi ini peralatan bertambah sehingga dicatat sebagai saldo normalnya. Kemudian dapat ditulis jurnalnya pada tanggal 3 peralatan bertambah di debit sebesar 15 juta rupiah. Kemudian utang usaha dikredit 15 juta rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 4 Agustus. Sablon Jaya membeli berbagai perlengkapan sablon senilai 5 juta rupiah secara tunai. Analisis transaksinya membeli perlengkapan. Akun yang mempengaruhi adalah perlengkapan. Perlengkapan bertambah karena Cetak Sablon Jaya membeli perlengkapan untuk kebutuhan. Kemudian ditulis pada debit. Karena perlengkapan adalah bagian kelompok aset dan bersaldo normal aset adalah debit, artinya terjadi penambahan perlengkapan, maka dicatat sesuai saldo normalnya. Dan karena perlengkapan dibeli secara tunai, maka akun yang mempengaruhi adalah kas. Kas berkurang karena Cetak Sablon Jaya mengeluarkan biaya untuk membeli perlengkapan, maka dicatat pada posisi kredit. Karena alasannya karena kas adalah kelompok aset dan bersaldo normal aset adalah debit, dan pada transaksi ini perlengkapan bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Maka dapat ditulis jurnalnya pada tanggal 4 membeli perlengkapan senilai 5 juta. Perlengkapan bertambah di debit sebesar 5 juta rupiah dan kas berkurang di kredit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2023 menerima uang sebesar 5 juta rupiah untuk maksud saya pada tanggal 5 Agustus 2023 Nyonya Anadia mewawancarai 2 orang lulusan SMA sebagai calon karyawan di Sablon Jaya dan memutuskan untuk mulai bekerja besok di Sablon Jaya. Kesepakatan gajinya mereka per bulan adalah 1 juta per orang. Ini tidak mempengaruhi kas karena walaupun di sini ada nominal uangnya, tetapi ini tidak mempengaruhi kas. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 6 menerima uang sebesar 5 juta rupiah untuk jaksa cetak yang akan dilaksanakan bulan depan. Maka analisis transaksinya, akun yang mempengaruhi adalah pendapatan diterima di muka bertambah. Alasannya karena Cetak Sablon Jaya telah menerima pendapatan namun belum melakukan jasa. Akun yang mempengaruhi adalah
kredit. Karena pendapatan adalah kelompok akuntabilitas dan dalam transaksi ini kas bertambah, maka dicatat sesuai saldo normalnya. Akan mempengaruhi selanjutnya adalah kas bertambah. Kas bertambah karena alasan mengapa bertambah karena menerima pendapatan yang akan dilaksanakan bulan depan. Akun yang mempengaruhi ada akun dicatat pada posisi debit karena kas adalah kelompok aset dan saldo normal aset adalah debit dan pada transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian dapat ditulis di jurnalnya pada tanggal 6 kas bertambah sebesar 5 juta rupiah dan pendapatan diterima di muka bertambah di kredit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 7, membayar biaya renovasi toko sebesar 1 juta. Akun yang terlibat adalah beban, karena membayar biaya renovasi termasuk membayar beban. Kas bertambah. Alasannya kas bertambah karena cetak Sablon Jaya membayar biaya renovasi tokonya. Dicatat pada posisi debit. Alasannya karena beban adalah kelompok bagian ekuitas dan saldo normal ekuitas adalah debit dan pada transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Dan akun yang mempengaruhi selanjutnya adalah kas. Kas berkurang karena di sini perusahaan mengeluarkan biaya untuk renovasi. Maka dicatat pada posisi kredit. Karena kas adalah kelompok aset dan saldo normal aset adalah debit dan pada transaksi ini kas berkurang sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Sehingga dapat ditulis di jurnalnya pada tanggal 7 Agustus beban bertambah sebesar 1 juta rupiah dan kas bertambah di kredit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 8 telah menyelesaikan jasa cetak baju sablon senilai 5 juta rupiah, namun baru dibayar 2 juta. Analisis transaksinya akun yang terlibat adalah piutang. Piutang bertambah karena perusahaan telah memberikan jasa. Terletak pada posisi debit. Karena piutang adalah kelompok aset dan saldo normal debit dan pada transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun yang mempengaruhi selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan bertambah karena perusahaan telah menyelesaikan jasa, maka bisa menerima pendapatan. Dicatat pada posisi kredit. Karena pendapatan adalah kelompok akun liabilitas dan dalam transaksi ini kas bertambah, maka dicatat sesuai saldo normalnya. Kas bertambah karena perusahaan itu telah menerima uang dan menyelesaikan jasa, maka akunnya adalah debit dan alasannya mengapa karena kas adalah kelompok aset dan saldo normal aset adalah debit dan pada transaksi ini kas bertambah sehingga dapat ditulis di jurnalnya pada tanggal 8 piutang bertambah sebesar
3 juta rupiah. Kemudian menerima pendapatan 5 juta di kredit. Dan kas bertambah di kredit sebesar 2 juta rupiah. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 9. Nyonya Anadia mengambil uang 1 juta untuk keperluan pribadinya. Analisis transaksinya pada tanggal 9 pada tanggal 9 Agustus 2023, Nyonya Anadia mengambil uang pribadi. Berarti akun yang terlibat adalah Prive. Berarti akun yang terlibat adalah Prive bertambah karena telah menerima uang dan menyelesaikan jasa. Diletakkan pada posisi debit karena Prive adalah kelompok ekuitas dan bersaldo normal debit. Kas berkurang karena perusahaan mengeluarkan uang untuk Nyonya Anadia. Maka dicatat pada posisi kredit. Alasannya karena kas adalah kelompok aset dan bersaldo normal aset adalah debit, dan pada transaksi ini kas berkurang. Kemudian dapat ditulis di jurnalnya pada tanggal 9. Nyonya di sini ilustrasinya Nyonya Nadia mengambil uang 1 juta untuk keperluan pribadi. Maka Prive-nya bertambah di debit sebesar 1 juta rupiah dan kas berkurang di kredit sebesar 1 juta rupiah. Transaksi selanjutnya pada tanggal 10, membayar hutang peralatan yang terbentuk pada tanggal 3 Agustus sebesar 15 juta rupiah. Artinya di sini pada tanggal 10 telah membayar lunas hutang yang terjadi pada tanggal 3 Agustus. Maka analisis transaksinya hutang. Akun yang terlibat adalah hutang. Hutang berkurang karena telah membayarkan sisa hutang dan diletakkan pada posisi kredit. Karena hutang adalah kelompok liabilitas dan bersaldo normal kredit, dan pada transaksi ini kas berkurang, maka dicatat saldo normalnya. Akun yang mempengaruhi selanjutnya adalah kas. Kas berkurang karena kas telah mengeluarkan atau mengambil uang untuk membayar hutang dan diletakkan pada posisi kredit. Karena kas adalah kelompok aset dan bersaldo normal aset adalah debit, dan pada transaksi ini kas berkurang sehingga dicatat sesuai saldo normalnya, maka dapat ditulis di jurnal umumnya pada tanggal 10, utang usaha sebesar di debit 10 juta rupiah dan kas berkurang sebesar 10 juta rupiah di kredit. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 12. Cetak Sablon Jaya menerima uang sebesar 5 juta atas jasa cetak sablon. Berarti di sini pada tanggal 12 Agustus tersebut, Cetak Sablon Jaya telah menerima pendapatan sebesar 5 juta. Maka analisis transaksinya akun yang terlibat adalah pendapatan. Pendapatan bertambah karena perusahaan telah menyelesaikan jasa, maka posisinya berada di debit. Maka dapat dicatat pada debit. Alasannya mengapa?
karena pendapatan adalah kelompok ekuitas dan bersaldo normal debit, dan pada transaksi ini kas bertambah, maka dicatat saldo normalnya. Akun yang mempengaruhi selanjutnya adalah kas. Kas bertambah karena pada tanggal 12 Agustus itu perusahaan telah menerima jasa dan telah menerima uang. Maka akun yang terlibat adalah debit. Karena kas adalah, maaf saya belum lupa menyalin. Karena kas adalah kelompok, alasannya mengapa di debit, karena kas adalah kelompok aset dan bersaldo normal aset adalah debit. Dan pada transaksi ini kas bertambah. Kas bertambah. Sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Maka dapat ditulis pada jurnalnya pada tanggal 12 Agustus kas bertambah di debit sebesar 5 juta rupiah. Dan pendapatan bertambah sebesar 5 juta di kredit. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 15 Agustus membayar biaya pemasangan WiFi sebesar 300.000. Analisis transaksinya akun yang terlibat adalah beban. Beban bertambah karena telah membayar dan mengeluarkan uang. Dicatat pada posisi debit karena beban bersaldo normal debit, dan pada transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian akun mempengaruhi selanjutnya adalah kas. Kas berkurang karena alasannya kas berkurang karena telah membayar dan mengeluarkan uang. Dicatat pada posisi kredit. Alasannya karena kas adalah kelompok aset dan bersaldo normal aset adalah debit. Dan pada transaksi ini kas berkurang sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Maka dapat ditulis di jurnalnya pada tanggal 15 dicatat sebagai beban hiburan sebesar 300.000 di debit dan kas yang 300.000 di kredit. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 20 membeli peralatan kantor sebesar 2 juta rupiah. Maka dapat dilihat pada tanggal 20 akun yang mempengaruhi adalah peralatan. Peralatan bertambah karena Cetak Sablon Jaya membeli peralatan toko. Dapat dicatat pada posisi debit karena peralatan adalah bagian kelompok aset dan bersaldo normal aset adalah debit. Artinya terjadi penambahan peralatan, maka dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian akun yang mempengaruhi selanjutnya adalah kas. Kas berkurang karena uang tersebut dipakai untuk membeli peralatan, maka diletakkan pada posisi kredit. Alasannya karena kas adalah kelompok aset dan bersaldo normal aset adalah debit, dan pada transaksi ini kas berkurang. Maka dapat dicatat pada tanggal 20 peralatan bertambah sebesar 5 juta
juta rupiah. Dan kas berkurang sebesar maka kas ditulis pada posisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2023 menerima uang sisa pembayaran pada tanggal 8 Agustus sebesar 3 juta. Artinya ini merupakan pembayaran piutang. Akun yang mempengaruhi adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa bertambah karena Cetak Sablon Jaya telah memberi manfaat kepada konsumen. Maka akun yang dapat dicatat adalah debit. Alasannya karena pendapatan adalah bagian kelompok ekuitas dan bersaldo normal debit, maka dicatat sesuai saldo normalnya. Kas bertambah karena uang digunakan untuk membeli peralatan. Dicatat pada posisi kredit. Alasannya karena kas adalah kelompok aset dan besar normal aset adalah debit. Dan pada transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Maka dapat ditulis di jurnalnya pada tanggal 22 kas bertambah sebesar 3 juta rupiah di debit dan pendapatan di kredit sebesar 3. Maaf, saya salah kebanyakan nolnya. Seharusnya 300. Maaf, 3 juta. Kemudian pada tanggal 25 membeli perlengkapan usaha cetak sablon sebesar 1 juta. Artinya di sini perusahaan mengeluarkan uang sebesar 1 juta rupiah untuk membeli perlengkapan. Maka akun yang terlibat di sini adalah perlengkapan. Perlengkapan bertambah karena Cetak Sablon Jaya membeli perlengkapan untuk kebutuhan usaha. Maka dicatat pada posisi debit. Alasannya karena perlengkapan adalah bagian kelompok aset dan saldo normal aset adalah debit. Artinya terjadi penambahan perlengkapan. Maka dicatat sesuai saldo normalnya. Akun yang mempengaruhi selanjutnya adalah kas. Kas berkurang karena uang tersebut telah digunakan untuk membeli perlengkapan. Akun dapat dicatat pada akun kredit. Karena kas adalah kelompok aset dan saldo normal aset adalah debit dan pada transaksi ini kas berkurang. Maka jurnalnya dapat ditulis pada tanggal 25. Di sini pada tanggal 25 membeli perlengkapan sebesar 1 juta. Maka di sini ditulis perlengkapan di debit 1 juta rupiah dan kas berkurang di kredit 1 juta rupiah. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 29 membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1 juta. Maka di sini akun yang mempengaruhi adalah utilitas expense, yang artinya beban listrik, telepon, air bertambah karena Cetak Sablon Jaya telah mendapatkan manfaat dari listrik, air, dan telepon. Maka dicatat pada posisi debit. Alasannya mengapa? Karena utilities expense adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Dan
Dan dalam transaksi ini beban bertambah sehingga dicatat dari saldo normalnya. Akun yang mempengaruhinya adalah kas. Di sini kas berkurang. Alasannya karena Cetak Sablon Jaya telah mengeluarkan uang untuk beban listrik, telepon, dan air. Dapat dicatat pada posisi kredit, karena kas adalah kelompok aset dan besar nama aset adalah debit. Dan pada transaksi ini kas berkurang sehingga dicatat sebagai saldo normalnya. Maka dapat ditulis di jurnalnya pada tanggal 29 membayar biaya air dan listrik sebesar 1 juta. Di sini ditulis beban listrik, air, dan telepon sebesar di debit 1 juta rupiah dan kas di kredit 1 juta rupiah. Pada tanggal 31 Agustus, membayar gaji karyawan Cetak Sablon Jaya sebesar 2 juta untuk bulan Agustus 2023. Akun yang mempengaruhinya adalah salaries expense atau beban gaji yang bertambah. Alasan bertambah karena Cetak Sablon Jaya telah mendapatkan manfaat dari karyawan yang bekerja di Cetak Sablon Jaya, maka dapat ditulis pada posisi debit. Karena salaries expense adalah bagian dari beban, maka pada transaksi ini kas berkurang sehingga dicatat sebagai saldo normalnya. Dan akun yang mempengaruhi selanjutnya adalah kas. Kas di sini berkurang karena Cetak Sablon Jaya telah mengeluarkan biaya untuk gaji, maka dapat ditulis pada posisi kredit karena kas. Alasannya mengapa? Karena kas adalah kelompok aset dan bersaldo normal aset adalah debit, dan pada transaksi ini kas berkurang sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada tanggal 31 dapat ditulis beban gaji sebesar 2 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 2 juta rupiah. Maaf, di sini ada kesalahan. Pada tanggal 10 seharusnya membayar hutang 15 juta. Saya sedikit ada keliru. Hutang usahanya di sini seharusnya 15 juta rupiah. Maka di sini hasilnya balance 234.300. Di debit 234 juta dan di kredit 234.300. Maka selanjutnya dapat dikerjakan selanjutnya pada buku besar.